Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Setelah sekian bulan lamanya tidak bertemu Laksamana rasanya, kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Supreme Kiladi. Film yang dirilis tahun 2014. Tanpa basa-basi kita langsung saja. Sejak tahun 1940, Raja Bima Sakti di Anantapur, Andhra Pradesh telah menyumbangkan sebagian tanahnya untuk kemakmuran masyarakat. Yayasan Jagruti didirikan untuk mengelola kegiatan mulia itu. Masyarakat di sana diberikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Panti asuhan, panti jompo, rumah sakit dan lain-lain juga disiapkan. Hebatnya lagi ribuan hektar sawah dikelola oleh masyarakat setempat. Narayana Rao yang dipercaya mengelola yayasan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Semuanya berjalan lancar selama 3 generasi hingga mata jahat tertuju pada Yayasan Jagruti. Pengusaha kejam bernama Vikram Sarkar ingin mengubah tempat itu menjadi pabrik perusahaan. Nilai proyek itu sangat besar dan didanai investor Jerman. Pajak untuk negara saja mencapai 5.000 clor. Untuk memuluskan rencananya, Sarkar telah membuat sertifikat tanah palsu. Sarkar dengan mudah merebut paksa warisan Raja Bima Sakti, Narayana Rao, dan masyarakat diusir. Siapapun yang berani melawan disiksa oleh anak buah Sarkar. Narayana tidak tinggal diam, kasus tersebut dibawa ke pengadilan, namun posisi Sarkar lebih kuat karena memegang sertifikat tanah, sedangkan Narayana dan masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan. Narayana memastikan dokumen tanah milik Sarkar adalah palsu. Untuk membuktikannya, Narayana berjanji akan mendatangkan keturunan raja yang memiliki sertifikat asli. Hakim pengadilan kemudian memberikan waktu 1 bulan kepada Narayana. Jika keturunan keluarga kerajaan tidak membawa sertifikat, maka tanah dan tempat itu akan menjadi milik Vikram Sarkar. Narayana pun memulai pencariannya untuk menemukan keturunan Raja Bima Sakti. Selanjutnya, film membawa kita ke kota Hyderabad. Di situ ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai sopir taksi yang bernama Balu. Taksi Balu bertuliskan Supreme. Balu paling benci jika ada orang yang membunyikan klakson. Karena itulah dia memasang tulisan dilarang membunyikan klakson. Jika ada yang tidak mengindahkan warning itu, maka kekerasan dipastikan terjadi. Itulah yang menimpa seorang wakil rakyat dan anak buahnya. Taksi Balu telah dimodifikasi seperti kendaraan perang. Saat ada yang berani membunyikan klakson, kunci bengkel menjadi senjata-senjatanya. Balu tidak berpikir 3 kali untuk mengajar orang yang tidak mengindahkan peringatannya. Karakter Balu sangat keras, tapi dia juga memiliki hati yang lembut. Balu begitu berbakti kepada ayahnya. Nagaraju yang setiap malam mabuk-mabukan, Balu merawat ayahnya dengan sepenuh hati. Mulai dari memberinya makan, memandikan, hingga menina bobokan. Bagi Balu, ayahnya tetaplah pahlawan. Balu tidak peduli nasihat sahabatnya Rajesh yang menilai Balu terlalu berlebihan memanjakan ayahnya. Suatu hari Balu dan Rajesh melihat seorang anak dikejar seperti pencuri. Bocil yang bernama Rajan itu justru bersembunyi di bagasi taksi Balu. Rajan meminta uang 10 rupiah jika baru ingin mengetahui alasannya dikejar. Rupanya Rajan bukan pencuri. Rajaan hanya kabur dari orang-orang yang memanfaatkannya dengan topeng agama. Pertemuan mereka hanya sampai di situ. Rajaan berlalu pergi. Balu dan Rajesh juga melanjutkan perjalanan. Taksi Balu terhenti karena ada kemacetan di pasar. Sekelompok preman sedang berbuat onar memalak para pedagang. Polisi setempat datang ke lokasi mengamankan situasi. Pimpinan polisi Subinspektur Belam Sri Devi sangat pemberani. Melihat kecantikan Sri Devi, Balu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Apalagi Sri Devi sosok polisi hebat dan kuat. Tapi tunggu dulu, ternyata keperkasaan Sri Devi tidak nyata. Para preman itu telah disewa oleh ayahnya untuk membuat nama Sri Devi terkenal. Aslinya Sri Devi sama sekali tidak bisa bertarung, bisa menjadi polisi saja karena uang songgokan. Sri Devi dipaksa oleh ayah dan keluarganya agar bisa menghasilkan uang banyak melebihi biaya masuk polisi. Sri Devi berjanji akan berusaha mendapat banyak uang sogokan. Sri Devi juga memiliki mimpi ingin mendapat penghargaan sebagai polisi teladan. Gangguan dalam hidup Sri Devi justru datang dari Balu yang telah jatuh cinta. Untuk bisa dekat dengan Sri Devi, Balu menyamar sebagai petugas IPS. Satu kantor berhasil diperan termasuk Sri Devi yang percaya jika Balu adalah atasannya. Sandiwara baru terkuat setelah anak buah Sri Devi Kisor melihat kendaraan yang digunakan Balu.
Terbongkarlah identitas Balu yang hanya supir taksi. Balu terpaksa mengakui kebohongannya. Sri Devi jadi gregetan dan menghajar Balu, tapi pukulan Sri Devi sama sekali tidak menyakitkan. Balu pun pergi dari kantor polisi. Sri Devi tidak ingin melepas Balu begitu saja. Balu dijebak dengan kasus illegal logging hingga human trafficking. Semua bukti ditemukan di dalam taksi Balu. Malam itu juga baru akan diseret ke penjara. Tiba-tiba bocil yang bernama Rajan muncul membongkar konspirasi yang terjadi. Saya lihat sendiri polisi yang memasukkan barang-barang ke mobil. Ada kamera CCTV juga yang merekam semuanya, ungkap Rajan. Menyadari itu, Sri Devi dan pasukannya memilih kabur. Balu berterima kasih kepada Rajan yang telah menolongnya. Rajan melihat semua yang dilakukan polisi karena dia tinggal di tempat di jalanan. Balu jadi kasihan melihat tempat tinggal Rajan yang beratapkan langit dan berlatihkan bumi. Balu mengajak Rajan tinggal di rumahnya, apalagi ternyata Rajan anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Hebatnya Rajan tidak suka dikasihani. Rajan mau tinggal di tempat Balu, asal diberi pekerjaan seperti membersihkan rumah. Setelah berada di rumah Balu, Rajan heran melihat ayah Balu, Nagaraju, yang dirawat seperti anak kecil. Rajan saja malu diberi makan gratis. Balu menjelaskan jika dulu ayahnya pria terhormat, dulu mereka bergelimang harta sebelum orang-orang dekat ayahnya berkhianat. Perubahan dari kaya menjadi miskin membuat ayah baru frustrasi. Kembali ke Balu, pemuda itu masih melakukan PDKT kepada Sri Devi. Balu membantu Sri Devi mengejar penjahat spesialis curan bil alias pencurian mobil. Dua penjahat bernama Tom dan Cruz itu tidak hanya mencuri mobil masyarakat, tapi juga telah berani mencuri mobil komisaris polisi. Berkat bantuan Balu berhasil menangkap pelaku, sayangnya Sri Devi tergoda rayuan setan untuk menerima suap yang nilainya cukup besar. Kedua penjahat itu pun dilepas. Inilah pertama kalinya Sri Devi menerima uang suap. Mungkin uang suap itu rasanya enak, sehingga keluarga si Devi merayakannya dengan hikmat. Keberhasilan Sri Devi mendapatkan uang seolah-olah prestasi yang membanggakan. Balu tiba-tiba datang bersama Rajan dan Rajesh. Tujuan kedatangan mereka untuk melamar Sri Devi. Tentu saja lamaran Balu yang hanya seorang sopir taksi langsung ditolak oleh ayah Sri Devi. Balu memiliki senjata rahasia sehingga sangat percaya diri datang melamar. Balu telah merekam tindakan Sri Devi bersama Kishore saat meminta uang suap dari penjahat. Jika bukti itu disebarkan, maka konsekuensinya akan mengerikan. Saat itu juga ayah Sri Devi berubah sikap dan bersedia menerima lamaran Balu. Sosok Balu memang cerdik dan juga licik. Tapi sekalipun begitu, dia memiliki hati yang baik. Buktinya Balu dan Rajan kasihan melihat seorang disabilitas yang mengemis untuk biaya operasi anaknya. Berbeda halnya dengan kebanyakan orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Untuk membantu orang disabilitas itu mendapatkan uang, Balu dan Rajan melakukan atraksi mobil. Apa yang dilakukan Balu menarik perhatian masyarakat. Hasilnya sangat memuaskan. Seorang pengusaha yang sebelumnya tidak peduli, terketuk hatinya mau menanggung semua biaya operasi. Balu kemudian menjemput ayahnya di tempat minum-minum, namun di malam itu ayahnya tidak ditemukan. Balu setengah mati dan betapa kagetnya ayahnya ditemukan sedang bekerja menjadi satpam. Saya sudah tidak minum lagi, ucap Nagaraju. Perubahan besar yang terjadi disebabkan oleh Rajan. Ketika Rajan membersihkan rumah, Nagaraju sedang asik minum. Rajan mempermalukan Nagaraju yang hanya bersantai tanpa bekerja. Meski di mata Balu ayahnya pahlawan, tapi bagi Rajan Nagaraju adalah ayah yang buruk. Tanya diri Anda, apa Anda benar-benar layak disebut pahlawan, ujar Rajan. Kata-kata Rajan membuat Nagaraju malu sendiri. Karena itulah Nagaraju memutuskan menjalani hidup secara bertanggung jawab. Balu jadi terharu. Balu sangat berterima kasih kepada Rajan yang telah menyadarkan ayahnya. Sejak itu Rajan dianggap seperti keluarga sendiri. Rajan menjadi anak bagi Nagaraju dan adik untuk Balu. Kebahagiaan mereka sangat singkat. Rajan tiba-tiba pergi meninggalkan rumah. Melalui sepucuk surat Rajan meminta agar tidak dicari. Tapi Balu dan Nagaraju mencari Rajan. Rajan yang dilihat sedang menunggu bis. Pada waktu yang bersamaan Biku dan anak buahnya datang. Biku menabrak Nagaraju. Balu jadi panik. Anehnya Biku menculik Rajan. Ternyata Rajanlah keturunan raja, bukan Balu seperti yang diprediksi penonton film. Balu berusaha mengejar Rajan. Untungnya Narayana juga datang tepat waktu dan Narayana berhasil mengambil Rajan. Tapi anak buah Biku sangat banyak. Rajan diambil lagi. Narayana tidak berdaya, sedangkan Balu berusaha melawan para penjahat itu. Balu terus berjuang mengejar-ngejar Rajan. Tanpa disadari Biku menusuk dada Balu.
Rajan pun dibawa pergi ke negara bagian Odisha yang merupakan tempat kekuasaan biku. Tujuan utama raja yang diculik karena memiliki dokumen tanah yang sedang diperebutkan oleh Sarkar, biku harus mendapatkan dokumen itu dari Rajan. Tapi Rajan tidak mau memberikan dokumen meski disiksa. Sementara Balu telah membawa ayahnya ke rumah sakit, Balu menanyakan hubungan Narayana dengan Rajan dan mengapa raja diculik. Akhirnya Narayana menceritakan apa yang telah terjadi. Narayana mengetahui generasi ketiga Raja Bima Sakti tinggal di Amerika, ayah Rajan Ram yang menyimpan dokumen tanah bersedia datang ke India untuk menunjukkan dokumen tersebut. Namun Ram tak kunjung datang ke India, kemudian pergi sendiri ke Amerika. Putra Ram, Rajan, berada di rumah sakit, sedangkan Ram dan istrinya terbunuh setelah mobil mereka ditabrak. Rajan menyimpan dokumen itu di dalam robot mainannya. Narayana dan Rajan pergi ke India demi menjaga keselamatan dan meminta bantuan salah seorang wakil rakyat di Parlemen Madu, Sudan. Tapi mental wakil rakyat di mana-mana sama saja, mereka terbiasa berkhianat demi uang. Madu, Sudan justru memberitahu Vikram Sarkar tentang keberadaan Rajan. Anak buah Sarkar bergerak cepat ingin menangkap Rajan. Saat itulah Narayana dan Rajan terpisah. 2 hari lagi pengadilan akan memberikan keputusan tutur Narayana. Kini Balu mengetahui identitas Rajan yang ternyata keturunan raja hebat. Balu diminta oleh ayahnya untuk menyelamatkan Rajan. Bagaimanapun caranya Balu harus membawa Rajan ke Anantapur. Untuk menemukan keberadaan Rajan, Balu memaksa Sri Devi ikut membantu. Sri Devi hanya bisa patuh karena Balu memiliki video saat Sri Devi menerima suap. Berkat bantuan Sri Devi sebagai polisi, Balu bisa melacak anak buah biku yang ikut melakukan penculikan. Sri Devi kaget melihat Balu yang begitu ganas menangani orang-orang jahat. Setelah melalui berbagai pencarian, Balu mengetahui jika biku meminta anak buahnya mengirimkan dokter untuk merawat Rajan. Balu mengajak Sri Devi menyamar sebagai dokter. 2 musisi yang menumpang di mobil Balu dijadikan sebagai dokter terapi. Balu melihat Rajan dalam kondisi menyedihkan, raut wajah Rajan berubah ceria setelah mengetahui dokter yang datang adalah Balu. Untuk membawa Rajan kabur, Balu mengajak biku bermain petak umpet. Balu kemudian menghajar anak buah biku satu persatu. Biku terlambat menyadari telah dibodohi, Balu berhasil membawa Rajan pergi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Anantapur. Vikram Sarkar menggunakan aparat kepolisian untuk mencari dan menangkap Rajan. Polisi di sana memang bekerja untuk orang-orang berduit saja. Syukurnya Rajan cukup cerdas dengan menyamar sebagai anak cewek sehingga tidak dikenali. Perjuangan Balu membantu Rajan dan masyarakat membuat Sri Devi kagum, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Sri Dev. Masalahnya waktu yang tersisa tinggal 8 jam, hati Vikram Sarkar sangat was-was. Narayana dan masyarakat juga khawatir mengingat Balu belum juga membawa Rajan. Pagi sudah tiba, hakim dan pihak-pihak terkait datang. Balu berhasil sampai Anantapur, tapi kelompok biku mencegat mereka. Di jalan sekuat tenaga Balu memberikan perlawanan. Balu meminta Sri Devi membawa Rajan pergi. Rajan berlari menyelamatkan diri ke sebuah rumah. Rupanya rumah itu tempat tinggal orang-orang disabilitas. Salah satunya orang yang pernah dibantu oleh Rajan dan Balu. Orang disabilitas itu tidak membiarkan Rajan disakiti. Kaum disabilitas yang lain juga membantu melindungi Rajan. Pertarungan kaum disabilitas melawan para penjahat pun dimulai. Biku sampai kaget melihat orang-orang disabilitas yang mampu bertarung dengan sangat baik. Balu juga sudah datang menyusul. Balu mengamuk sekuat tenaga. Sri Devi diminta pergi membawa Rajan. Karena sudah ditunggu, biarlah Balu yang menghadapi para penjahat itu. Akhirnya Rajan sampai juga di hadapan hakim, tapi Sarkar mengancam Rajan secara diam-diam. Jika Rajan berbicara jujur, maka Balu akan mati. Demi keselamatan Balu, Rajan berbohong di hadapan semua orang. Rajan mengaku tidak memiliki dokumen tanah tempat yang diperebutkan. Juga disebut tidak ada kaitannya dengan keluarga raja. Orang tua saya tidak dibunuh, mereka meninggal kecelakaan, ucap Rajan. Masyarakat sangat kecewa dengan kesaksian Rajan. Vikram Sarkar sangat senang, hakim juga akan memenangkan Vikram. Saat itulah Balu datang dengan selamat. Balu telah berhasil meloloskan diri dari biku. Melihat kondisi Balu yang baik-baik saja, Rajan langsung memberikan dokumen ke hakim. Rajan juga memukul Sarkar karena telah membunuh orang tuanya. Situasi berbalik, Vikram Sarkar kalah telat. Hakim memutuskan Sarkar harus ditangkap. Semua orang memberikan hormat kepada Rajan atas semua pengorbanan dan kebaikan hatinya.
Tidak terima dikalahkan, Sarkad ingin menembak Balu dan Rajan, tapi secara spontan Sri Devi terlebih dahulu menembak Sarkad tepat sasaran. Sarkad mati di tempat. Atas kesiagaannya, Sri Devi mendapat penghargaan yang selama ini diimpikan. Dan film diakhiri dengan pernikahan Balu dan Sri Devi. Film pun berakhir, sudah dulu ya, sampai jumpa.